tragedi di Uighur. Ya, penduduk umat Islam itu saya baca di US Department State, laporan Kementerian Luar Negeri Amerika, ternyata umat Islam di Uighur itu dibantai 1 juta. Dan ada ratusan ribu anak kecil. Dia tidak bisa ketemu orang tua, diisolasi supaya jangan ada virus yang mencintai Islam. Dan ada 16.000 masjid diratakan dengan tanah. Tidak ada kekuasaan di rezim komunis itu tanpa kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya tidak sendiri dan saya ditemani narasumber. Beliau adalah mantan Ketua Komnas HAM, Profesor Hafidz Abbas. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Kita ngomong-ngomong santai nih, Prof. Iya. Prof, ini ada kejadian yang cukup memprihatinkan bagi kita ya. Bahkan menyedihkan sebenarnya. Kejadian kerusuhan pekerja lokal di Morowali dengan pekerja tenaga asing dari Cina. Kalau menurut Prof, ini apa yang sedang terjadi nih? Apakah negara abai melindungi pekerja lokal? Atau ini juga termasuk salah satu bentuk pelanggaran HAM? Ya, ini menyita perhatian publik karena ada kesan ya bahwa pekerja asing ini diistimewakan dan diabaikan pekerja lokal. Diberikan privilege. Diberikan privilege, segala keistimewaan. Dan ini ada 3 prinsip yang dianut di seluruh dunia. Jadi semacam common denominators ya untuk berinteraksi dengan bangsa manapun di planet ini. Pertama, asas reciprocity, timbal balik. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja Cina yang bekerja di kita, ya kan mestinya tenaga kerja Indonesia bisa juga bekerja apa saja di Cina ya. Dimudahkan juga. Dimudahkan juga. Jadi jangan dilakukan itu secara sepihak, lebih menguntungkan dari pihak sana. Enggak, harus ada reciprocity. Nah, kalau kita lihat kebijakan pemerintah ya terhadap tenaga-tenaga kerja dari Cina, apakah itu pekerja kasar atau pekerja profesional, diberi privilege, keistimewaan. Dia bebas visa misalnya. Tapi kalau kita tidak menikmati bebas visa, kalau one single entry bayar $50, multiple entry $100. Jadi ini mengabaikan asas reciprocity. Ini pertama. Sudahkah kita melihat keseimbangan-keseimbangan ini demi dignity negara, kehormatan bangsa dan negara ini harus dijunjung tinggi dengan asas reciprocity. Yang kedua ada asas security, keamanan ekonomi, keamanan sosial, keamanan budaya, dan termasuk juga keamanan ideologi gitu kan. Kalau kita lihat dari perspektif keamanan ya gitu, secara ideologis beda. Dulu kita memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina selama lebih 2 dekade, hampir seperempat abad ya, 24 tahun. Itu Pak Harto. Karena Cina memberi selundupan senjata pada tragedi Lubang Buaya, ditemukan itu di buku Soeharto Uncover, Untold, Soeharto Untold Story, ditulis oleh Ponco Sutowo. Jadi ada harmonisan dari perspektif security ini. Kita juga lihat dari segi asas-asas HAM ya, dari segi security. Tragedi di Uighur, ya penduduk umat Islam itu saya baca di US Department State, laporan Kementerian Luar Negeri Amerika 3-4 hari lalu.
ternyata umat Islam di Uighur itu dibantai 1 juta, bukan jumlah kecil. Dari penduduk sekitar 10 juta, dihabisi 1 juta, habis. Dan ada yang dimasukkan di camp. Oke. Itu 1,8 juta. Semacam camp konsentrasi ya? Konsentrasi, dicuci otaknya supaya membenci Islam. Itu di Uighur? Di Uighur. Dan ada ratusan ribu anak kecil. Dia tidak bisa ketemu orang tua, diisolasi supaya jangan ada virus yang mencintai Islam. Itu US Department of State laporannya, Kementerian Luar Negeri Amerika. Dan ada 16.000 masjid diratakan dengan tanah karena tidak ingin ada pluralisme. Jadi tidak ada kekuasaan di rezim komunis itu tanpa kekerasan. Tragedi 4 Juni tahun 89 di Tiananmen. Saya biasa main di situ ya Pak Abraham. Saya kalau ada, karena dulu waktu saya bekerja di UNESCO untuk Asia Pasifik, saya tangani Cina. Jadi kalau menurut Prof, Cina ini tidak menghargai pluralisme ya? Tidak menghargai. Ini saja berbeda pandangan dengan Beijing. Mahasiswanya sendiri yang demo anti kekuasaan waktu itu dengan mengekspresikan kebebasannya. Itu dikepung lapangan Tiananmen Beijing itu dengan sekitar lebih 300.000 pasukan bersenjata. Dan ditembak mati itu semua. Dan itu tragedi paling berdarah di abad ini. China bilang itu hanya sekitar 200 orang meninggal. Tapi saya baca laporan US Department of State sebagai referensi internasional. Itu lebih 10.000 orang dibantai hanya sekejap. Jadi ada asas security yang kita abaikan. Ekspansi Cina di Afrika. Beberapa waktu lalu sebelum COVID saya jalan ke berbagai negara di Afrika. Saya 1 hari saya turun di Kampala di Uganda gitu. Saya keluar dari airport itu baliho-baliho perusahaan Cina. Saya lagi ke Kenya, ke Nigeria, ke berbagai negara. Memang ada politik debt trap, kasih pinjaman, ketika nanti tidak bisa dibayar atau ada kesulitan, negara itu dikuasai gitu ya. Itu yang terjadi di Afrika, dan itu kita bisa lihat laporan-laporan ilmiah di berbagai referensi internasional. Jadi ada kekhawatiran kita melihat asas ini, kita tidak patuhi asas security, keamanan politik, keamanan sosial, keamanan budaya, dan segala macam. Masih ada lagi satu, asas benefitasnya, atas keuntungannya. Apa keuntungannya kita? Kita baru saja di era Orde Baru, ya ada hubungan diplomatik yang terputus, bukan waktu singkat. 23 tahun lebih. Karena Pak Harto melihat bahwa negara ini tidak aman. Gitu. Dia ekspansionis. Benefitnya apa? Coba bahkan Natuna diklaim itu dengan D9, dia lihat garis Taiwan segala macam, itu wilayah Cina. Jadi, dan itu kapal perangnya berjaga di Pasifik sana ya. Jadi ada konflik di Spratly Island gitu ya. Jadi rawan ya dari segi benefitasnya gini. Mungkin kita tidak hati-hati memikirkan manfaat ini bagi anak bangsa ini. Kalau kita lihat dalam short sighted ya, untuk jangka singkat, mungkin sih ada saja manfaatnya kalau perlu duit panas begitu ya. Tapi in the long run habis kita. Tidak ada sejarah dari negara-negara berhaluan politik komunis ini yang tidak motifnya ekspansionis dan kekerasan. Dulu waktu jayanya PKI itu dia terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet, Cina, Indonesia terbesar. Mengapa? Karena dia punya jual senjata kan. Pak Harto melihat ada penyeludupan senjata.
Sehingga pernah siapa musuh AIDT itu kan mengusulkan itu, kalau kita dalam baca sejarah, ada angkatan kelima. Jadi dia punya power. Kita tidak tahu seperti apa keadaan Cina yang ada di Indonesia, yang ekspansionis ini, apakah juga punya senjata atau tidak. Kita perlu menjaga asas benefitasnya, security and reciprocity. 3 itu perlu. Oke. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi di Marwali ini, Prof? Kalau menurut kacamata, Prof? Kelihatannya semua aturan-aturan yang kita anut itu kita abaikan. Ya. Kita sebenarnya punya aturan yang bagus ya, dari era Orde Lama, Orde Baru, ya Pak SBY, gitu ya, Ibu Mega, bagus. Tapi orang yang mau bekerja di Indonesia itu dia harus bisa berbahasa Indonesia, ya kan? Ada persyaratannya yang ketat. Tapi dilanggar di Morowali. Jadi di Marwali ini datang pekerja asing dari Cina tanpa bisa berbahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Memang di situ dirubah undang-undangnya, bukan undang-undang. Saya tidak tahu siapa itu, apa keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Tadinya harus menguasai berbahasa Indonesia, dirubah menjadi bahwa yang bersangkutan itu bersedia untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi dilonggarkan itu aturan. Itulah yang salah satu bentuk privilege. Jadi kalau ada ekses yang terjadi seperti ini sebenarnya adalah implikasi dari sebuah produk kebijakan yang mengkhawatirkan, gitu ya. Jadi kalau hal ini terjadi, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab, Prof? Nah, jadi negara harus hadir. Kita menjadi sebuah bangsa itu ya memang dengan 4 ikhtiar, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Tidak boleh ada luka, tidak boleh ada korban seorang warga negara dimanapun. Ya, harus negara hadir. Dan juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Tapi kalau dibedakan, ada misalnya TKA dengan gajinya 10 kali lipat dibanding pekerja lokal, itu juga tidak bisa diterima dengan logika kita sebagai negara yang berikhtiar memajukan kesejahteraan umum, melindungi keselamatannya, ekonominya, sosial. Dan kita juga abai terhadap kesejahteraan umum. Jadi ini kita langgar semua. Dan berarti yang terjadi di Marwali itu adalah negara tidak hadir, ya? Negara tidak hadir. Tidak hadir melindungi warganya. Apa itu yang disebut pembiaran, by omission? Nah, institusi negara itu kan mestinya diletakkan di atas segala-galanya di sana kan. Jadi tidak boleh kebijakan harus hadir di situ untuk melindungi, harus ada kelembagaan. Saya beberapa waktu lalu kemarin saya lihat ada penuturan kepala dinas tenaga kerjanya. Dia bilang ini perusahaan-perusahaan ini saya tidak tahu karena saya sendiri di sini, saya kepala dinas tenaga kerja, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa masuk di perusahaannya kan. Berarti negara tidak hadir dong, karena representasi negara tidak bisa mengakses. Tidak bisa akses, padahal dia kan yang punya otoritas di sana, dia representasi negara. Apakah jabatannya rendah atau tidak, tapi dia representasi negara. Tapi dia sendiri mengaku bahwa saya tidak bisa masuk di perusahaan itu, tidak tahu datanya seperti apa. Karena dia berkelompok. Oke. Dia kan tidak bisa berbahasa Indonesia kan. Ini sesuatu yang aneh sebenarnya, yang tidak terjadi dimanapun yang negara yang berdaulat gitu kan. Dan ini aneh ya Prof ya, karena biasanya seperti tadi Prof katakan bahwa dari segi gaji, salary, mereka tetap diistimewakan ya. Padahal ini tenaga kerja kasar ya, bukan yang punya skill. Biasanya kan yang dibedakan itu kalau dia tenaga kerja yang punya pengetahuan, punya skill, ya pantas untuk digaji besar. Tapi ini kan bentuknya mereka juga tenaga kerja kasar, sama dengan tenaga kerja lokal yang ada di daerah itu ya. Iya. Dan mereka lebih tinggi gajinya, Prof. Ya itu yang kalau itu terjadi ya itu sebenarnya aneh sekali kalau ada diskriminasi kan ya. Prof lihat ada ke arah sana itu? Ya, saya sebenarnya ini melihat persoalan yang fundamental. Tahun 2016 itu Bank Dunia menulis Indonesia Rising Divide,
Bank Dunia menilai bahwa Indonesia akan bubar, disintegrasi, dia pecah. Iya. Seperti Uni Soviet, Yugoslavia, lahir beberapa keping-keping negara gitu kan ya. Saya 2017 saya berkunjung ke keping-keping negara Yugoslavia, Kosovo, saya masuk Serbia, saya lewat dari Soviet di Bulgaria, darat masuk ke Yunani, lalu sebelahnya di Kosovo. Saya terharu juga melihat negara yang berkeping-keping itu. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia akan bubar karena 4 faktor. Disebut pertama karena diskriminasi. Ada unequal policy. Jadi ada treatment negara yang tidak adil. Gitu. Misalnya ada orang dikasih tanah 5 juta hektar, tapi di DKI sekian ratus kali orang miskin digusur setahun, kan tidak fair. Di Bank Dunia itu menyebut bahwa untuk sanitasi bersih di Jakarta sudah mencapai 90 sekian persen. Tapi di Papua untuk anak-anak itu baru 1 atau 2%. Jadi ada discrepancy. Di semua lini ada dikotomi hitam putih. Itu kata Bank Dunia. Dan yang kedua yang menyebabkan Indonesia itu mengalami keretakan dan terancam pecah gitu. Kan di bukunya itu sebenarnya sudah sangat sinis. Di sampulnya ada 2 anak kembar seperti anak kembar, tapi satu yang tersenyum hingga senyumnya ketawa. Satu yang tetesan air mata, sedih. 2 disandingkan anak. Jadi ada yang nikmati surganya Indonesia, ada yang nikmati nerakanya hidup. Keadaan yang maha pedih di sini. Mengapa? Ini alasan kedua Bank Dunia mengapa Indonesia akan mengalami keterpurukan dan bisa pecah gitu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi ini harus kita tahu, kan ini referensi yang beredar di seluruh dunia kan. Itu saya lihat diterbitkan oleh AUSEI, diterbitkan oleh Uni Eropa. Jadi buku yang beredar luas. Bahwa mayoritas orang Indonesia ini pendidikannya tidak bermutu, rendah. Sehingga diperlukan tenaga kerja dari luar, dan mereka itu tidak bisa bersaing. Dia tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern. Misalnya main digital, orang di mana-mana kan tidak bisa dia. Pesan Gojek, orang-orang di kampung, masuk di sini kan bisa lewati itu pematang sawah kan, tidak bisa. Jadi karena pendidikannya dia rendah, sehingga dia terserap dengan dunia kerja yang cukup untuk bisa hidup, supaya tidak mati lah gitu. Jadi terserap di sektor informal dengan upah yang amat rendah. Jadi dia tergeser secara alamnya. Yang ketiga kata Bank Dunia, duit yang beredar di negara ini tidak menyentuh mereka. Karena sistem perbankan itu kalau misalnya mau pinjam, ya kan harus punya tanah, sertifikatnya ini. punya jaminan. Ini apa yang mau dijaminkan? Oke. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya jutaan hektar. Jadi kalau dia mau pinjam misalnya 1 triliun, 2 triliun, mustahil lah, nggak mungkin. Ada data dari Kementerian BUMN sekitar 65 juta UMKM, usaha kecil, mikro, menengah, are not bankable. Dia tidak tersentuh di bank. Dia tidak tahu itu kartu kredit seperti apa. Dia tidak bisa pinjam duit di bank. Misalnya penjual bakso, penjual gorengan. Kalau di Makassar itu penjual pisang ngepe, kan mana dia bisa dapat kredit 1 miliar? Nggak mungkin. Jadi duit itu dari duit negara ini beredar hanya di kelompok kecil. Itu kata Bank Dunia. Sehingga ini tidak nikmati kemerdekaan. Kelompok kecil itu bisa dikategorikan itulah oligarki ya? Ya oligarki. Dan oligarki itu sebenarnya kalau dulu dilihat Socrates itu keseimbangan hanya 1 orang kaya raya dibanding dengan Menguasai 1000 kecil dengan orang biasa. Dan di Amerika itu oligarkinya 1 dibanding 20.000. Tapi ada 1 publikasi di Indonesia, 1 oligark
Itu untuk 800.000 orang Indonesia. Coba bayangkan kesenjangannya. 4 orang Indonesia, 4 pemegang KTP, bukan perusahaan. Itu kekayaannya hampir setengah penduduk Indonesia, setara dengan 100 juta. Itulah data Oxfam gitu. Jadi, dan kalau satu orang ini, dia kasih itu duitnya. Dia bantu orang miskin. Keesokan harinya tidak satu pun orang Indonesia miskin. Begitu kayanya 4 orang ini. That's the danger. Jadi itu kata Bank Dunia. Jangan-jangan dia juga bisa menentukan siapa yang jadi presiden. Oh, very likely kan, dia bisa ngatur itu. Ini memerlukan pembahasan khusus lagi. Tapi satu yang terakhir, yang kata Bank Dunia itu yang perlu menjadi refleksi kita di awal tahun 2023 ini dan kita masuk ke tahun politik. Indonesia bisa saja bubar, kata Bank Dunia. Karena orang-orang mayoritas ini tidak punya tabungan. Nggak punya tabungan. Tidak bisa sekolahkan anaknya di luar negeri, tidak bisa dipersiapkan hari tuanya, tidak punya tabungan untuk kesehatannya di hari tua. Ya kan kalau PNS gajinya 3 juta, 4 juta, mungkin juga PNS juga masuk kelompok yang masuk dalam klasifikasi Bank Dunia, tidak punya tabungan, ya kan? So kalau PNS-nya Malaysia itu, ya bisa rekreasi, ya kan? Kalau liburan bisa ke Hawaii, ke Bali. Kita kalau mau pulang Lebaran aja, itu harus menabung bertahun-tahun. Jadi itu situasi yang merisaukan kita mengenai ini. Jadi dengan keadaan yang lemah ini, kita khawatirkan bahwa terjadi new colonialization, jadi penjajahan baru di kita. Kita buka orang lain masuk dan kita dalam belenggu keterbelakangan. Apakah kejadian di Morowali itu bukan salah satu bentuk, seperti yang tadi Prof katakan, salah satu bentuk penjajahan baru? Sebenarnya yang kita harus prioritaskan ini, tadi, 3 prioritas tadi. Kalau orang mau masuk ke kita, memenuhi asas timbal balik. Kalau tidak memenuhi itu jangan. Asas security, kalau tidak memenuhi jangan, hindari. Dan asas benefitasnya, asas kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Kalau itu dilanggar, itu dalam bentuk new colonialism. Mengapa kita memerlukan tenaga kerja yang unskilled workers? Di sini terjadi tenaga kerja yang luar biasa besarnya, gitu kan ya. Kita 275 juta penduduk kita, dan bonus demografi begitu besar. Kenapa ini kita tidak jadikan berkah bagi kebesaran negeri ini? Bonus demografi ini harus dihitung. Kenapa dibiarkan orang datang ya bekerja yang tidak skill? Bukan dokter ahli, bukan ahli A, B, C gitu ya. Ini pekerja kasar. Pekerja kasar. Yang sebenarnya bisa dilakukan oleh penduduk lokal ya. Prof, ini kan kalau kita lihat ya, gambaran Morowali ini salah satu gambaran yang cukup menyedihkan ya, bahwa negara tidak hadir, negara abai lah. Oleh karena itu, bisa nggak Prof memberikan gambaran kepada kita semua, apa sih yang terjadi di Indonesia ini dalam hal pelanggaran HAM atau dalam hal hak asasi manusia? Sebenarnya sih kalau lihat anatominya ya Pak Abraham, inilah yang pernah dikatakan oleh Peter Drucker, bahwa sebenarnya tidak ada negara besar, tidak ada negara kecil. Tidak ada negara kaya, tidak ada negara miskin. Ya. Yang ada adalah negara yang dikelola dengan baik. Dan ada yang tidak. Dengan asas-asas tadi yang baik. Itu negara itu bisa maju, bisa sejahtera. Singapura jadi negara yang luar biasa sejahteranya ya. Padahal negaranya kecil. Dia 7 kali lebih kecil dari kabupaten tempat saya dilahirkan, Kabupaten Bone. Ini hanya 900 sekian kilometer persegi, ini 7.000 kilometer persegi. Tetapi kesejahteraannya luar biasa antara bumi dan langit itu. Karena ini dikelola dengan baik gitu ya. Nah kalau saja proses demokratisasi ini yang disebut oleh Anwar Ibrahim accountable,
ya kita bisa menjemput hari depan yang cerah. Tapi kalau ada accountable, democratic and accountable democracy cacat, nah itu kita risaukan gitu kan ya. Nah kalau kita lihat format politik kita saat ini memang rawan sekali adanya dirty game in power, permainan kotor gitu kan. Mungkin KPK ya, Pak Abraham waktu memimpin KPK pernah hitung-hitung kos politik misalnya. Dulu Pak Gamawan Fauzi ya waktu Menteri Dalam Negeri ya, dia hitung gitu. Bahwa kos politik untuk jadi bupati, wali kota sekian gitu ya. Nah, kalau dia bekerja dengan gaji sebagai bupati tanpa duit panas gitu ya, itu dia harus bekerja selama 172 tahun. Baru modalnya kembali, belum ada untung. Kan kalau kos politik itu dengan rentangan di perhitungan KPK waktu itu kalau saya tidak salah itu di antara bisa 100 miliar sekian, tapi bisa juga kalau paling kecil sekian puluh miliar. Jadi kalau Gamawan Fauzi itu hitung-hitung, si ACB ini dengan gaji dengan pegawai yang diatur oleh negara, itu modalnya tidak kembali. Jadi situlah sebenarnya dia tunggu. Ya, mudah-mudahan ada nanti amplop panas masuk. Gitu. Jadi ini yang kita risaukan ya. Bisa gak ini kita nanti atasi ya? Antara seperti apa ya? Tapi itu PR kita. Prof, ini kan ada kasus Marwali, belum lagi kasus-kasus lain yang kelihatannya negara abai seperti kasus Kanjuruhan di Malang. Itu apa sih yang Prof lihat dari misalnya kasus Kanjuruhan? Itu juga negara tidak hadir? Dan itu apakah itu pelanggaran HAM atau itu cuma sebuah kejahatan berat? Ya memang dalam perspektif HAM itu kan ada abuse of power. Jadi kalau ada penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Jadi misalnya kalau dulu ada GAM dengan TNI, terus ada yang korban, kita tidak bisa katakan bahwa si A ini melanggar HAM-nya si B, karena dua-duanya punya senjata misalnya. Nah kalau tragedi saya ingat juga waktu saya Dirjen HAM dulu, ya wartawan Belanda itu selalu saja bolak-balik ke kantor kami kan. Karena ada seorang wartawan Belanda meninggal di kerusuhan di Dili waktu itu. Dia bilang, ini kejahatan kemanusiaan apa. Tapi dia tidak bisa klaim seperti itu, karena itu riot, kerusuhan. Dia tidak bisa masuk pada ranah HAM. Karena tidak ada abuse of power, kecuali kalau kasus Westerling, Belanda membantai rakyat Sulawesi Selatan kan sampai terjadi korban 40.000 jiwa. Itu pelanggaran HAM berat. Itu pelanggaran HAM berat. Tapi Belanda juga hanya satu orang aja rebelnya seperti apa, mengekspos terus. Tapi waktu itu saya mengatakan, no, you cannot do that. This is riot, beda. Nah kalau kerusuhan atau keadaan yang membawa korban di Kanjuruhan itu, dilihat aja apakah di sana memang ada kesengajaan, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh pihak di sana salah, sehingga terjadi korban. Gitu. Beda kalau konteks Morowali, ada negara yang powerful, tetapi tidak memberi manfaat pada yang lemah, gitu. Itu bisa juga disebut sebagai kealpaan negara yang bersalah, negara yang mendesain sehingga terjadi kerusuhan. Gitu. Jadi kalau Morowali itu negara alpa ya, abai dia ya, abai, sehingga terjadi itu. Oleh karena itu berarti negara harus bertanggung jawab dong. Iya. Ada yang menarik, ini saya kira yang statement saya yang terakhir ini ya, Pak Bram, ini kan indah ya. Saya membaca buku Fukuyama dalam bukunya amat populer, Trust. Di situ ada satu bab mengenai social spirit. Ternyata Morowali atau daerah lain atau Indonesia ya, itu ada ruhnya, ruh jiwanya itu ini ada social spirit. Jadi
Sama juga dengan tubuh kita, kalau ruh saya tercabut, maka saya tunduk kepada hukum fisika. Tidak ada lagi artinya tubuh saya. Sama juga sebuah negara, sebuah daerah, sebuah keluarga, ya, sebuah kantor, sebuah kementerian, sebuah tata pemerintahan. Itu nggak ada lagi gunanya kalau tidak ada ruh sosialnya. Sosialnya itu pertama, ada honesty. Jadi ada ketulusan pemimpinnya memperhatikan yang lemah. Ada kasih sayang di situ. Itu kata Fukuyama. Sentuhan nuraninya harus ada. Sentuhan nurani, honesty, tulus. Orang tua tulus membesarkan anaknya. Pemimpin tulus melindungi yang lemah. Yang kedua di situ disebut sense of duty to others. Rasa selalu terpanggil untuk berbuat terbaik pada negaranya, pada rakyatnya, pada yang lemah. Sense of duty to others. Kalau itu tidak ada, maka ruh itu tercabut. Yang ketiga disebut lagi, Fukuyama sebut reliability. Jangan bohong. Bohong. Jadi kalau disebut bahwa tenaga kerja ahli di Morowali yang kita datangkan, itu bohong. Tapi ternyata tidak. Itu juga ruh ketata kehidupan masyarakat di sana tercabut. Itu kata Fukuyama. Dan ada yang terakhir dia bilang, cooperation. Jadi harus dibangun sinergi di sana. Yang datang dan yang baru harus bergandengan tangan. Kalau memang parameter-parameter tadi itu dihadirkan di situ, itu bisa saja betul-betul ahli yang datang membawa kemanfaatan besar. Ya, tidak ada yang seperti dikatakan Bank Dunia 4 kesalahan besar itu di Indonesia itu. Ya, saya kira kita bisa jadi negara raksasa. Mengapa kita bisa jadi negara raksasa? Karena memang kita besar. Kita secara geografis lebih setengah penduduk dan wilayah kita di lingkup ASEAN. Kita terbesar di ASEAN. Kita juga negara raksasa di OIC. Di 57 negara Islam. 2/3 penduduk Timur Tengah. Itu sama dengan penduduk Indonesia. The largest Muslim nation in the world. Luar biasa. Kenapa kita tidak manfaatkan kebesaran ini? Kita juga besar, pendiri dan peletak lahirnya non-blok. Yang sekarang ada 118 negara. Kenapa kita seperti tidak memberdayakan kebesaran kita? Nah, inilah malapetaka yang seperti dikatakan oleh Peter Drucker. Tidak dikelola dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ya, negara ini akan dikelola, diselamatkan dengan baik. Dengan doa ikhtiar pendiri Republik ini. Amin. Amin. Baik, Prof. Terima kasih atas pencerahan dan edukasi di channel Abraham Samad Speak Up. Sampai jumpa di episode berikutnya.